Selamat pagi, selamat siang saudara yang dikasihi Tuhan. Biasanya orang ibadah pagi-pagi, kita ibadah siang-siang, tidak apa-apa. Supaya dari pagi sampai malam, sampai besok tidak ada yang berhenti memuji Tuhan. Semua menyembah Tuhan. Nah, kita sudah sampai kepada pasal terakhir kitab Maleakhi. Saudara menikmati kitab Maleakhi ya? Sudah menikmati, itu begitu panjang kita belajar kitab Maleakhi, apa yang terjadi di dalamnya, dan kita sampai kepada bagian terakhir dari kitab ini. Mari kita baca, cuma ada 6 ayat, kita baca silih berganti antara saya dan saudara. Cuma ada 6 ayat, saya pikir sudah ditampilkan di situ. Saya baca ayat pertama, saudara baca ayat yang kedua. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti sekam dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu. Firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Enam ayat terakhir dari Maleakhi ini, pasal 4 ayat 1 sampai 6, itu menutup semua rangkaian pembicaraan antara bangsa Israel dengan Tuhan. Saudara sudah melihat dari ayat pasal 1 sampai pasal 3, mereka berbicara dan mereka berargumen, Allah berargumen sama Tuhan. Dan mereka akan mencoba, di manakah ujung dari semua ini? Karena kalau kita melihat pasal 1 sampai pasal 3 itu menggambarkan kehidupan mereka, apa yang mereka alami, setiap persoalan mereka, lalu sampai di manakah ujung dari semuanya ini. Karena kenapa, kalau kita bertanya-tanya ini, kenapa aku lahir di dunia ini, lalu setelah aku bertumbuh besar, aku menghadapi begitu banyak persoalan. Kita punya anak yang masih kecil, semua happy dan tidak ada masalah. Tidak ada masalah sama sekali, tapi begitu dia bertumbuh besar, dia muncul persoalan. Mungkin bukan cuma persoalan dalam pendidikan mereka, tetapi begitu mereka berumah tangga, mulailah begitu kompleks persoalan. Saudara mengalami itu semua, bukan? Waktu masih kecil sudah nggak dikasih papa mama, disayang, dibelai, dimanja, apa segala macam. Tapi begitu saudara tumbuh besar, saudara sudah dewasa, saudara menghadapi kehidupan yang sebenarnya, dan saudara menghadapi banyak sekali persoalan. Sama seperti yang dihadapi oleh bangsa Israel. Kalau kami ada seperti yang dialami oleh nenek moyang kami, mereka muncul dan mereka ada, dan kami menjadi generasi sekian, dan kami juga mengalami persoalan. Untuk apa kami lahir di dunia ini, tapi kami sendiri mengalami persoalan. Dan seolah-olah pasal 4 ini menjadi jawaban Tuhan terhadap apa yang mereka alami. Pasal 4 ini menjadi jawaban Tuhan terhadap apa yang mereka. Nanti kita akan lihat. Nah, saudara-saudara, bangsa Israel setelah pasal 4 ini berakhir, Maleakhi ini adalah nabi terakhir. Jadi dia berbicara sekian lama, lalu dia berhenti dan bangsa Israel tidak mendapatkan lagi suara nabi. Dan mereka kangen. Cuma begini ya, mereka punya persoalan, mereka mengadu kepada Tuhan, ini persoalan kami, Tuhan bilang begini, mereka tidak mau dengar, Tuhan bilang begitu, ini jawabanku. Dan mereka nggak mau dengar kata Tuhan, mereka selalu membantah kata Tuhan. Lalu mereka bilang, Tuhan, kamu tidak mengasihiku.
Pasal 1 ayat 1, ayat 2. Tuhan gak masih kami. Tuhan tidak peduli kepada kami. Karena tidak ada gunanya beribadah kepada Tuhan. Mereka ngomong seperti itu. Tapi setelah Nabi berbicara, tidak ada lagi Nabi Tuhan yang muncul. 400 tahun. Dan mereka kangen. Itu. Coba perhatikan. Kalau Tuhan ngomong ke kita, kita nggak mau dengar. Tuhan bilang, inilah jawaban. Nggak mau dengar. Terus Tuhan diam. Kita kangen suara Tuhan. Ini yang dialami oleh bangsa Israel. Setelah Maleakhi ada 400 tahun silent period. Di mana mereka tidak mendengar suara Nabi. Lalu muncullah itu tulisan-tulisan yang kita kenal sebagai tulisan-tulisan apokripa. Dan mereka menulis kata-kata itu dengan seolah-olah untuk menghibur. Untuk menghibur bangsa Israel. Inilah suara Tuhan. Padahal bukan suara Nabi. Orang Israel tahu itu. Sampai muncul akhirnya Yohanes Pembaptis berseru di padang gurun dan teriak bahwa bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Jadi ini mereka kangen suara Tuhan. Tapi inilah yang menjadi jawaban Tuhan terhadap persoalan hidup mereka. Coba lihat ayat 6. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi hingga musnah. Mereka nggak suka dengan ayat itu. Karena di situ dikatakan ada ancaman Tuhan bahwa Tuhan akan memukul bumi hingga musnah. Lalu mereka change. Mereka rubah. Mereka baca ayat 6 dulu, baru baca ayat 5. Jadi mereka baca ayat 6, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kembali kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku memukul bumi hingga musnah. Lalu mereka membaca ayat 5. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu. Ayat 5 di-change menjadi ayat yang terakhir, supaya mereka sedang menanti ada Elia yang muncul di hadapan mereka untuk memulihkan segala sesuatu. Jadi ini penantian mereka yang begitu panjang, bahwa mereka akan menantikan pemulihan atas Israel, pemulihan atas setiap persoalan hidup kita. Tetapi pasal 4 ini saudara harus lihat dari kacamata eskaton, kacamata hari-hari terakhir. Karena kalau kita melihat nubuat itu yang disampaikan oleh Nabi itu melihat kepada hari terakhir. Pasal 4 ini adalah digenapi ketika Yesus datang kedua kali. Tetapi kalau kita membaca untuk melihat nubuat, saudara harus melihat nubuat dengan cara seperti ini. Coba lihat gambarnya. Di situ nggak muncul ya. Lihat gambarnya. Next. Mana orangnya di belakang? Nggak ada orangnya. Oh, coba lihat next. Ini yang dilihat. Waktu Nabi berbicara mengenai nubuat masa depan, dia seolah-olah melihat dua gunung. Gunung yang pertama dan gunung yang kedua. Dia tidak melihat masa gereja. Jadi pada waktu dia berbicara, sebenarnya penggenapan nubuat itu ada dua sisi penggenapan nubuat. Yaitu dia melihat kedatangan Yesus pertama, dan dia melihat kedatangan Yesus yang kedua. Coba lihat ayat yang kedua itu, Maleakhi 4 ayat 1 sampai 6. Tetapi ketika Elia datang, Elia itu Yohanes Pembaptis. Ya, saudara tahu semua itu, saya nggak perlu jelaskan lagi. Elia akan datang, ayat 5 itu Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ini terjadi di sini. Jadi Nabi melihat itu dalam dua sisi. Apa yang terjadi pada saat ini dan apa yang terjadi pada masa yang akan datang. Ingat ya, seperti ini cara mereka melihat. Jadi kalau kita membaca Maleakhi pasal 4 ayat 1 sampai 6, kita akan melihat dari dua perspektif.
perspektif akhir zaman dan perspektif masa kini. Karena nggak mungkin firman Tuhan mengatakan segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, mendidik, membuat orang mendidik orang dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan itu Matius 4 ayat 1 sampai 6 ini bicara mengenai kehidupan kita juga pada masa kini. Nah, kita lihat pasal 1 sampai pasal yang ketiga. Ini sebenarnya berbicara mengenai apa yang mereka alami. Berkali-kali dalam pasal 1 dan pasal 3 itu bicara mengenai Allah yang tidak adil. Seringkali mereka mengatakan Allah tidak adil. Dalam pasal 1 ayat 2 mereka mengatakan Allah mengatakan aku mengasihi kamu. Lalu mereka mengatakan, bagaimana engkau mengasihi kami? Kami nggak dikasihi. Mereka mengatakan demikian. Pasal 2:17, kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu. Dengan cara bagaimana kami menyusahi dia. Setiap orang yang berbuat jahat baik di mata Tuhan. Mereka melihat bahwa orang-orang yang jahat hidupnya lebih sejahtera dari kami. Saudara pernah mengalami itu? Saudara ke gereja tiap hari, minggu. Saudara beribadah kepada Tuhan, saudara setia kepada Tuhan, tapi saudara pulang, diliputi dengan persoalan hari ini makan apa, besok makan apa, saudara ditakutkan dengan persoalan masa depan. Tapi begitu pulang, saudara lihat tetangga, kok kayaknya happy-happy saja dia. Dia nggak percaya kepada Tuhan. Ini mereka alami. Mereka alami bahwa orang yang berbuat jahat itu baik di mata Tuhan. Tuhan lebih memberkati mereka. Kemudian dalam pasal 3 ayat yang ke-14, sia-sia kami beribadah kepada Tuhan. Nggak ada gunanya. Kami beribadah kepada Tuhan, apa untungnya bagi kami? Jadi mereka melihat dalam perspektif masa kini, kami tidak bisa menikmati berkat Tuhan. Kami sudah rajin beribadah, kami tidak menikmati berkat Tuhan. Tapi orang lain menikmati berkat Tuhan. Lalu inilah jawaban Tuhan. Jadi Tuhan menjawab persoalan pertama yang kita merasa tidak adil itu. Kita merasa tidak adil, kita merasa Tuhan membiarkan saya sakit padahal saya rajin melayani, nggak adil itu. Kenapa saya dapat sakit? Dan Tuhan menjawab persoalan pertama, yaitu ketika mereka merasa tidak adil, Tuhan mengatakan bahwa engkau akan dibenarkan, tapi orang-orang jahat itu akan dihukum. Hidup kita susah, nampaknya orang lain tidak percaya kepada Tuhan lebih baik. Itu persoalan pertama. Tuhan menjawab itu dengan kata-kata dia. Sebenarnya dalam pasal 3 ayat yang ke-17 Tuhan sudah menjawab itu. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Ini hari terakhir. Hari ketika Tuhan datang kedua kali, kamu itu akan menjadi milikku. Milik kesayanganku. Itu disebutkan dalam pasal 3 ayat yang ke-17. Dan dia mengatakan dalam pasal yang ke-3 ayat 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Orang benar dan orang fasik. Antara mereka yang beribadah kepada Tuhan dan mereka yang tidak beribadah kepada Tuhan. Akan terlihat di hari akhir. Saudara, kalau kita melihat di dalam diri kita melihat dari kacamata sekarang, bahwa Tuhan tidak adil kepada kita, lebih memberkati orang lain. Saudara harus lihat hari akhirnya, ujung itu sampai kemana. Nggak bisa lihat dalam waktu singkat ini. Kalau saudara bekerja, saudara punya usaha, dan saudara akan melihat bahwa hari ini saya jualan bakso. Kok nggak ada untung ya? Saudara cuma melihat hari pertama. Saudara tidak melihat tahun keempat, tahun kelima. Saudara nggak lihat. Dan saudara merasa hari pertama itu sudah gagal. Nggak laku baksonya. Saudara coba hari yang kedua. Nggak laku baksonya.
Hari yang ketiga nggak ada, aku nggak cocok jualan bakso. Saudara belum lihat hari terakhirnya. Saudara berlatih olahraga, basket, tinju, atau segala macam. Saudara belum memenangkan segala sesuatu. Tapi saudara berlatih, terus berlatih. Karena ujungnya, begitu saudara tekun, saudara pasti menikmati hasilnya. Nah, Tuhan tidak melihat, mengajak itu, tidak melihat saat ini. Saat ini memang engkau menderita. Dan Tuhan mengatakan di dalam Maleakhi pasal 4 ayat 1. Sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, semua orang gegabah, dan setiap orang berbuat fasik menjadi jerami. Dan akan dibakar oleh hari yang datang itu. Ini janji Tuhan. Nanti di hari terakhir, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang yang tidak setia, orang yang tidak beribadah, nasibnya akan seperti ini. Dan kalau Tuhan ngomong, kalau nubuat itu berbeda sama ramalan. Meramal itu adalah orang yang mengira-ngira apa yang akan terjadi. Tapi kalau Tuhan bernubuat, dia tidak dibatasi oleh waktu. Ketika dia membuat kalender dunia ini, dia sudah menetapkan ini akan terjadi, dan ini akan terjadi, ini akan terjadi. Nanti terakhir akan terjadi seperti ini. Dan percayalah itu akan terjadi. Saudara sudah belajar Alkitab dalam perjanjian lama, dan Tuhan mengatakan akan terjadi seperti ini, akan terjadi. Dan itu nubuat sudah terjadi. Dan akan terjadi. Kalau Tuhan mengatakan sesuatu dan pasti akan terjadi, kenapa kita harus takut dengan persoalan hidup kita saat ini? Kalau Tuhan mengatakan, kamu saat ini belum mendapatkan apa yang layak kamu dapatkan, tapi hari terakhir, kamu lihat nanti, matamu akan melihat orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang yang jahat kepada Tuhan, mereka akan terbakar, dan kamu akan berbeda sendiri. Kenapa harus kita takut? Karena hari penghakiman yang terakhir itu akan menjadi hari yang seharusnya mendatangkan ketakutan besar bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi bagi kita, hari penghiburan, kita menanti. Benar kan? Siapa yang tidak menanti kedatangan Tuhan? Saya tanya, Dues, siapa yang takut dengan hari terakhir? Nggak ada yang takut. Nggak ada yang takut di sini, benar? Ada yang takut hari kiamat? Nggak ada yang takut. Amin. Amin ya. Amin. Lebih cepat, lebih baik. Iya benar dong. Nanti kalau saudara lihat nanti ayat yang kedua itu. Lebih cepat, lebih baik. Kalau saat ini saudara menderita, hari kiamat tuh, hari sukacita. Amin. Tidak ada susah. Ya kan? Mau lepas penderitaan? Berdoalah supaya cepat datang. Jadi seperti itu. Ini akan menjadi yang jadi jawaban bagi setiap persoalan hidup kita. Cepat-cepatlah datang. Waktu papa saya masih di rumah sakit, dia menderita dan dia sudah percaya Yesus. Dia bilang, papa ini sakit sekali. Tulang-tulangnya sakit, semua badannya sakit. Dan dia sudah mendengar bahwa di seberang sana tidak ada susah. Lalu dia bilang, doainlah supaya tidak ada susah lagi. Oh sembuh? Enggak, ke sana itu enggak ada susah. Gitu. Jadi saudara kalau nggak mau susah, ya ke sana. Jadi seperti itu saudara. Dan Tuhan menjawab semua persoalan itu. Di hari terakhir itu. Di hari terakhir. Petrus, dia memberikan dorongan kepada orang-orang yang menderita pada waktu itu. Dan bilang, kami menderita. Kami ikut Tuhan, sejak kami ikut Tuhan, kami tidak pernah tidak menderita. Kami selalu menderita. Tapi kenapa Tuhan izinkan kami? Oh, tenang. Harinya belum sampai. Nanti kamu akan lihat. Kamu akan happy, dan mereka akan menderita, gantian. Saat ini kamu menderita sementara, tapi nanti kamu akan bahagia selamanya. Saudara mau mana? Di sini bahagia sementara,
atau menderita selamanya? Hah? Bahagia di sana. Bahagia di sana, bahagia di sini. Nggak ada pilihan itu. Nggak ada pilihan. Jadi itu jawaban Tuhan. Jadi persoalan pertama selesai, mestinya seperti itu. Persoalan pertama selesai. Jadi tunggulah hari Tuhan itu. Kita akan memperingati hari kenaikan dia ke surga, dan dia berjanji, next time I will come again. Itu pasti. Saya akan datang kembali. Ini persoalan pertama. Persoalan kedua adalah beban hidup. Nanti di hari terakhir, nah ini kita ngomong, berarti hari terakhir beban hidupku diangkat. Sekarang belum ya Pak? Coba lihat ya. Sejak kembali dari Babel, hidup orang-orang Yahudi memang tidak pernah lepas dari persoalan. Gini doa mereka itu, ketika mereka di Babel, doa mereka, Tuhan kembalikan kami kembali ke tanah perjanjian yang seperti Engkau janjikan itu. Dan Tuhan berjanji 70 tahun saja mereka di sana, dan mereka kembali ke tanah perjanjian. Dan mereka kembali dengan sukacita. Benar kan? Happy mereka dari Babel jalan kaki ke tanah perjanjian mereka dengan sukacita karena Kores memberikan banyak sumber daya untuk membangun kembali Yerusalem, membangun kembali Bait Allah. Mereka happy. Nah setelah mereka tinggal di situ, mulailah mereka bingung, nggak ada makanan. Baru tinggal di situ dan tidak ada kebutuhan hidup mereka sehari. Dan Tuhan menjawab dalam ayat 2. Dia mengatakan begini, tetapi kamu yang takut akan Tuhan, takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu, lepas dari kandangnya. Coba kita lihat ayat ini. Ada 3 kebenaran yang akan kita miliki ketika hari itu akan datang. Saudara akan lepas dari penderitaan. Kan ada lagu di seberang sana, air mata hilanglah. Itu di akhir zaman. Lepas dari penderitaan, lalu ada sukacita digambarkan dengan anak sapi keluar dari kandang. Pernah lihat anak sapi keluar dari kandang? Ketika mereka dilahirkan, mereka didiamkan di kandang yang sempit. Lalu ketika kandang dibuka, dunia itu lebar sekali dan lompat kegirangan. Seperti itulah kegirangan kita. Kita akan mendapatkan sukacita, kita akan mendapatkan kemenangan digambarkan dengan kamu akan menginjak-injak orang fasik. Ini akan menjadi bagian kita. Nanti di sana. Aduh Pak, aku pengen yang sekarang. Tetapi saudara, kalau kita bicara mengenai apa yang menjadi bagian kita di akhir zaman, bukan berarti Tuhan menutup mata terhadap persoalan saudara. Saudara memang akan mendapatkan ini. Lepas dari penderitaan, sukacita, dan kemenangan di akhir zaman. Tapi bukan berarti ini bukan menjadi milik saudara saat ini. Saudara bisa mendapatkan itu. Saudara bisa mendapatkan sukacita itu. Bagian pertama tadi, ketika Tuhan mengatakan, mereka mengatakan tidak adil, dan saudara tetap menderita sampai akhir zaman, penderitaan persoalan saudara tidak akan lepas dari satu saudara masuk ke persoalan yang lain. Di bagian itu, Tuhan selalu menyertai, menolong saudara supaya saudara bertahan sampai akhir zaman. Kalau tanpa Dia, nggak mungkin saudara bisa bertahan. Di bagian kedua, ketika Dia mengatakan kau akan lepas dari beban hidupmu, itu adalah bagian yang terakhir. Tetapi bukan berarti Allah tidak peduli terhadap apa yang saudara alami saat ini. Kita lihat dalam Matius pasal 8. Matius pasal 8 itu, Matius menceritakan dengan banyak sekali orang-orang sakit dibawa kepada Yesus. Orang yang kerasukan,
dibawa kepada Yesus. Ceritanya banyak sekali. Orang-orang yang mengalami persoalan dibawa kepada Yesus. Sehingga Matius membuat kesimpulan. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Dia yang memikul beban kita dan menanggung penyakit kita. Ini yang kita alami saat ini. Apakah dia tutup mata terhadap persoalan? Enggak, saudara. Saudara boleh berdoa kepada dia. Saya tahu kita punya persoalan semua. Enggak ada yang kita enggak punya persoalan. Sakit, enggak sembuh-sembuh. Benar ya? Berapa lama didoakan, enggak sembuh-sembuh. Mestinya tuh seperti nenek-nenek yang ibu-ibu yang 12 tahun pendarahan tinggal di jamah. Mujizat terjadi. Kok nggak ada mujizat itu dalam hidupku? Saya perlu uang banyak untuk mengobati penyakitku. Itu yang kita alami. Kok nggak sembuh-sembuh? Apakah Tuhan tutup mata? Tidak, dia tidak tutup mata. Dia tahu saudara punya persoalan. Dan dia mengatakan bahwa dia menanggung semua beban hidup kita. Saudara bisa ngomong kepada dia. Cerita kepada dia, apapun persoalan saudara. Dia tidak pernah tutup mata. Ini jawaban yang mesti diberikan oleh Yesus terhadap persoalan-persoalan hidup kita. Kemudian yang ketiga, kita lihat bahwa ada relasi yang dipulihkan. Ayat 6 berkata, ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Pada waktu mereka kembali dari Babel, saudara lihat apa yang terjadi pada zaman Esra. Ceraikan istrimu. Nggak ngomong begitu. Kamu menikah sama orang-orang. Nggak, karena mereka menikah sama orang yang tidak percaya kepada Tuhan, lalu mereka merasa bersalah, mereka ceraikan istri mereka. Cerai, balik ke sana, balik ke sana. Nah, mereka punya anak. Anak-anak jadi korban. Bapaknya kejam. Membiarkan mereka pergi. Dan anak-anak menjadi korban dan merasa bapakku kurang ajar. Bapakku punya kepahitan terhadap orang tua. Itu yang mereka alami. Dan ini terjadi ketika Yohanes Pembaptis lahir. Malaikat datang kepada Zakaria yang mengatakan dalam pasal 1 ayat 16, ia akan membuat banyak Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapak-bapak datang kepada anak-anaknya, anak-anak datang kepada orang tuanya. Ini yang Tuhan akan lakukan untuk memulihkan hubungan antar keluarga. Tapi ini sekali lagi, ini terjadi di akhir zaman. Tapi seperti Mountain Peak itu, puncak gunung itu kita melihat dua sisi. Bukan berarti Allah tidak bisa memulihkan relasi itu saat ini. Tuhan bisa lakukan itu. Pada waktu Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, aku datang kepadamu membawa pedang, memisahkan orang tua dengan anak-anaknya. Saudara pernah mengalami itu? Bagi saudara yang lahir di dalam keluarga Kristen, saudara tidak pernah mengalami itu. Kami semuanya teman-teman dari Palembang, lahir di Palembang dalam keluarga yang tidak percaya kepada Tuhan. Karena teman-teman saya mengatakan di grup itu, papa saya bawa kasur keluar, kamu tidur saja di gereja. Saya juga begitu. Mama saya bawa baju, kamu pergi saja dan tinggal di sana. Itu persoalan yang sangat sulit dalam keluarga. Dan Yesus mengatakan itu akan terjadi. Tetapi dia mengatakan, aku akan memulihkan hubungan antara ayah dan anak. Anak dan ayah. Memulihkan, membuat hati ayah itu lunak dan mengasihi anaknya.
dan membuat hati anak itu lunak dan mengasihi orang tuanya. Itu tidak bisa kita lakukan. Mereka sudah mencoba, bangsa-bangsa Israel. Semua orang sudah mencoba untuk dapat memulihkan relasi antara keluarga mereka, dipenuhi dengan keegoan mereka, sehingga tidak akan pernah terjadi pemulihan. Satu-satunya cara pemulihan adalah saudara percaya kepada Yesus, membiarkan Dia memulihkan hati saudara dulu. Dan ini yang terjadi ketika Tuhan datang memulihkan bapak-bapak hatinya, sehingga luluh dan mengasihi anaknya. Memulihkan hati anak sehingga mengasihi orang tuanya. Saya punya papa, waktu saya percaya, itu belum percaya Yesus. Bagaimana saya bicara mengenai prinsip hidup kepada dia? Di satu kali, kita tuh memang sudah terbiasa untuk sembahyang di rumah. Setahun entah berapa kali. Dan saya tahu kalau hari ini ada sembahyang, bakar hiu, dan segala macam itu. Saya pulang sekolah itu sengaja malam. Supaya saya tidak kebagian. Saya sengaja. Begitu saya pulang ke rumah, saya tidak melakukan itu, saya dimarah habis-habisan. Nah, ketika saya dimarah habis-habisan, saya rasanya bagaimana? Mau benci, tapi Yesus sayang-sayang, bilang nggak boleh benci orang tua. Tapi orang tua melakukan seperti itu. Dan itu berlangsung bertahun-tahun. Dan itu sukar sekali. Sukar sekali. Sampai akhirnya ketika papa percaya kepada Yesus, omongan itu nyambung. Jadi seolah-olah saya bicara sama dia di rumah sakit itu, waktu dia di dalam rumah sakit. Seolah-olah dia ngerti apa yang saya alami waktu itu. Ketika dia memarahin saya ketika saya tidak mau bakar hiu itu. Dia mengerti perasaan saya. Saya tanya kepada papa. Papa, di mana Bapak? Papa kan pernah simpen jimat itu. Untuk hiu itu. Di mana? Tidak tahu, buang. Sekarang dia mengerti apa yang saya alami. Sehingga dia mengatakan, jangan kubur saya di situ. Karena itu orang-orang yang bakar hiu. Kubur saya di sini. Di mana salib itu nampak di situ. Dia pulih hatinya. Seperti hati saya pulih. Sehingga nyambung. Tuhan bisa melakukan itu. Tapi yang paling inti ketika Lukas mengatakan ia akan membuat bangsa Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Yang Tuhan lakukan adalah semua dari generasi baik. Bapak, anak, kembali kepada Tuhan. Ketika mereka kembali kepada Tuhan, maka mereka punya hubungan yang baik. Seperti itu, saudara. Jadi, malaikat menjawab itu. Nanti kamu akan ketemu orang tuamu di surga. Kamu akan kembali bersuka cita karena kamu sama-sama memiliki Tuhan. Tapi pada waktu hidupmu di dunia ini, hubunganmu bisa dipulihkan asal kamu, semua anggota keluarga bisa percaya kepada Tuhan. Dan ketika mereka percaya kepada Tuhan, mereka diluluhkan hatinya, lembutkan untuk saling mengasihi satu sama lain. Itu seharusnya bisa terjadi. Tapi kalau satu orang saja tidak mau datang kepada Tuhan dan tidak mau dipulihkan, maka tidak akan terjadi pemulihan. Jadi tujuan utamanya supaya kita semua kembali kepada Tuhan semuanya. Setelah itu, setelah kita berbalik kepada Tuhan, hubungan antara ayah dan anak dipulihkan, anak dan ayah dipulihkan, anak dan mama dipulihkan, mama dan anak dipulihkan, hubungan antara suami dan istri dipulihkan. Satu-satunya cara supaya hubunganmu tidak dipulihkan, jangan dengar Tuhan. Nah, jangan dengar Tuhan. Saya pernah cerita, saya melayani sepasang suami istri yang berantem, dan saya bilang ini solusi dari Tuhan, mau dengar apa enggak? Mereka enggak mau dengar, cerai. Tuhan sudah memberikan jawaban, cerai. Biar Tuhan pulihkan hatimu, bapak-bapak, biar Tuhan pulihkan hatimu, anak-anak, supaya kalian punya hubungan yang baik. Tuhan pulihkan hatimu, hai suami, Tuhan pulihkan hatimu, hai istri, supaya kamu punya hubungan yang baik sama Tuhan, sehingga kamu punya relasi yang baik satu sama lain.
Itu jawaban Tuhan terhadap persoalan keluarga saudara. Tinggal saudara mau dipulihkan atau tidak. Itu saja. Tuhan menjawab itu semua. Ada pekerjaan Tuhan yang mendahului, yang dilakukan kepada kita, sehingga kita punya relasi yang baik satu sama lain. 3 persoalan ini dijawab oleh Tuhan. Nah, kita akan melihat, kalau seandainya Tuhan pulihkan itu melalui siapa? Kan bangsa Israel pada zaman Maleakhi tidak tahu apa-apa tentang Mesias. Mereka tahunya Elia. Mereka hanya tahu Elia. Dan di situ dikatakan mereka menantikan Elia dalam ayat yang kelima, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar itu. Mereka mengira Elia, tapi mereka menantikan Mesias. Tapi mereka tahu Elia datang mendahului Mesias. Dan kita tahu dalam Lukas pasal yang pertama, Yohanes Pembaptis lahir mendahului Tuhan. Semuanya ini, persoalan ini dibereskan oleh Tuhan. Semua persoalan hidup manusia, saya tahu manusia itu mencoba untuk mencari jawaban. Kemana kami nanti pergi setelah kami mati? Gimana jawabannya? Tuhan memberikan jawaban dalam ayat 1 melalui Mesias. Hari itu dia akan datang. Dan kalau setiap kita yang tidak percaya kepada dia, akan dibakar di dalam api. Tapi setiap yang percaya kepada dia akan menikmati sukacita yang besar. Saudara tidak akan ada lagi penderitaan, saudara akan menikmati sukacita, bahkan saudara disebut sebagai orang pemenang. Itu yang Mesias lakukan. Dia menjawab persoalan itu. Apakah aku akan dimasukkan ke neraka atau dimasukkan ke surga? Dia menjawab persoalan itu di masa yang akan datang. Tapi persoalan hidup saudara, pada masa kini, dia bereskan. Relasi saudara dibereskan. Persoalan saudara dibereskan. Jadi Yesuslah jawaban atas setiap persoalan hidup saudara. Sekarang dan masa yang akan datang. Nggak ada jawaban lain. Nah, setelah Maleakhi selesai berbicara, Yohanes Pembaptis muncul di padang gurun dan menyerukan pertobatan. Mereka mengira dialah Nabi yang akan datang itu. Mereka mengira dialah Mesias itu. Dia mengatakan, aku bukan Mesias. Aku akan tunjuk dia. Lalu muncullah Yesus, dia mengatakan, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Inilah jawaban sebenarnya terhadap setiap persoalan hidupmu. Bukan aku. Mari kita berdoa.